Hai, back again with Mudah Cepat dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini kita bakalan belajar membuat animasi Space Jam seperti ini. Nah, tapi sebelum kita mulai tutorialnya, gue mau berterima kasih dulu buat kalian semua subscriber Pemuda Setempat, karena sekarang kita udah nyampe ke 100.000 subscriber. Uye. Terima kasih buat kalian semua yang udah selama ini ngedukung gue ya, buat tetap semangat bikin video-video baru di channel ini, walaupun kadang-kadang gue males atau gimana ya. Thank you buat semuanya yang udah ngedukung gue. Dan itu aja kali ya. Kita langsung aja ke tutorialnya karena gue nggak pinter basa-basi. Yuks. Oke, kita mulai dengan membuat new composition dulu. Ctrl N buat bikin new composition. Di sini gue pakai resolusi Full HD 1920x1080, terus frame rate-nya 24 dan durasi 10 detik buat contoh. Klik OK. Next gue bakalan bikin new solid. Ctrl Y buat bikin new solid. Di sini resolusinya sama ya. Klik OK aja. Terus untuk solid ini gue bakalan tambahin efek yang namanya Starburst, CC Starburst ini. Klik dan drag aja masuk ke sini. Nah, kalau kita lihat CC Starburst itu bikin efek kayak bintang-bintang gitu ya. Terus udah ada animasinya juga, jadi dia kayak bintangnya gerak ke arah kamera gitu ya. Nah, gue pengen setting dulu beberapa settingan yang ada di sini ya. Scatternya ini misalnya gue naikin ke sekitaran 200. Scatternya ini nilai keberaturannya ya. Jadi gue naikin sekitaran 200 atau 220 biar lebih apa ya? Biar lebih nyebar gitulah ya. Terus untuk speednya gue setting ke 0 dulu. Dan ini karena bintangnya kegedean, gue kecilin dulu size-nya jadi ke 50. Oke, udah kayak gini. Next, gue bakalan ke detik ke 1 dan gue pengen pasang keyframe di speed. Gue pasang keyframe di speed, terus tekan U biar muncul di sini. Nah, untuk speednya ini di detik kedua dia bakalan jadi di detik ke 1 itu 0, di detik kedua dia bakalan naik sampai maksimum yaitu 5 ya. Terus dia bakalan maju gini sampai speednya 5, mungkin sekitar 5 detik. Di detik ke-5 maksudnya speednya masih sama di 5. Terus gue pasang di sini dan detik ke-6 itu dia ngerem jadi 0 lagi. Nah, atau mungkin biar lebih bagus jangan 0 tapi 0,1 ya. Di sini juga 0,1, di keyframe paling awal ini juga jangan 0 tapi 0,1. Jadi ntar hasil animasinya tuh bakalan kayak gini cuy. Nah, hasil animasinya bakalan seperti ini, terus ngerem. Nah, oke. Kalau udah, sekarang kalau kita lihat ya di sini kan pas dia cepet gitu kan, titik-titik ini tuh kita pengennya dia jadi kayak garis gitu kan, kayak garis cahaya gitu, bukan titik-titik lagi. Nah, untuk buat bikin efek itu kita bakalan tambahin satu efek yang namanya efek echo. Nah, efek echo ini klik dan drag aja masuk ke dalam white solid 1. Untuk echonya di sini gue bakalan pasang keyframe di number of echoes ya, di detik 1 dulu, terus pasang keyframe di sini, terus maju ke detik kedua, number of echoesnya ini bakalan gue naikin ke 100, terus di detik ke-5 masih 100, tekan U dulu biar muncul di sini masih 100, terus di detik ke-6 pas udah ngerem dia balik lagi ke 1. Nah, kayak gini. Oke. Terus kalau kita lihat udah kayak gini echoesnya. By the way ini lumayan berat ya efek echo ini. Nah, kalau kita lihat di sini efek echonya itu enggak murni jadi garis lurus gitu loh cuy, karena echonya itu masih kayak ada jarak-jaraknya gitu. Nah, untuk ngakalinnya kayak gimana? Ngakalinnya yaitu gue bakalan edit echo time ini jadi 0,0002, jadi 0,0002. Oke. Kalau kita lihat sekarang, nah sekarang titik-titiknya udah jadi kayak garis lurus gini. Tapi menurut gue garis lurus-lurus ini tuh masih terlalu tipis gitu loh ya. Walaupun sebenarnya gue emang pengennya bintangnya tuh kecil aja kayak gini, tapi pas di garis sini tuh gue pengennya rada tebel gitu. Gimana caranya? Caranya adalah gue balik ke detik ke 1 dan gue bakalan pasang keyframe di size. Oke, jadi size-nya pertama 50, terus di detik kedua itu dia jadi 100 maybe. Tekan U dulu biar kelihatan. Nah, jadi udah garisnya udah jadi lebih tebal ya. Udah sini 100, di detik ke-5 juga masih 100, dan di detik ke-6 pas ngerem dia balik ke 50. Pem. Sekarang kita lihat dulu animasinya jadi bakalan kayak gini. Pelan, terus dia cepet dan garisnya juga tebal, terus dia ngerem.
jadi kecil lagi. Nah kayak gini. Oke, kalau udah seperti ini gue bakalan select dulu semua keyframe di awal ini, karena biar bikin animasinya jadi lebih dinamis gitu ya. Gue pengen mainin speed graph-nya dulu. Select semua keyframe yang ada di awal. Terus gue bakalan pakai keyframe wingman dan gue centang dulu rantainya di sini, dan gue bakalan naikin ini jadi 100 dan ini turun jadi 0. Oke. Jadi ini 100, ini 0. Terus gue bakalan select keyframe yang paling terakhir. Terus kebalikannya, di sini yang 100 dan di sini yang 0. Oke. Nah udah kayak gini. Jadi ntar di awal itu dia bakalan startnya itu nggak langsung beng gitu, tapi rada pelan terus tiba-tiba jadi cepat gitu kan. Dari pelan cepat gitu kan. Oke, kalau udah kayak gini, terus gue pengen nambahin satu animasi lagi, yaitu kayak pas ngerem itu gue pengennya tuh dia kayak, ini kan seumpama kayak pesawat ruang angkasa gitu ya. Jadi pas cepet tuh, pas ngerem itu gue pengen kayak pesawatnya itu rada belok dikit gitu loh, rada belok dikit buat karena efek dari remnya gitu kan. Nah untuk buat bikin efek itu gue bakalan ke sini cuy. Gue bakalan ke detik ke-5 sini, dan ini gue gedein dulu Shift S buat buka scale. Gua skalanya gua naikin ke 115 maybe. Oke. Terus gua bakalan pencet tombol Shift R buat buka rotation, dan rotation ini gua bakalan pasang keyframe di sini ya, di rotation. Di sini 0 dulu, rotasinya jadi 0. Terus di detik ke-6 ini rotasinya mungkin jadi sekitaran minus 5 maybe. Oke, pokoknya jangan sampai kelewat ini ya. Oke, terus mungkin di detik ke-9 atau 8.12 lah ya. 8.12 atau detik ke-9 lah, dia balik lagi ke 0. Oke, jadi ntar dia rotate dikit terus balik lagi ke 0. Dan gue bakalan select ketiga keyframe yang barusan kita bikin, dan gue mainin speed graph-nya pakai keyframe wingman. Di sini tuh gue setting 50. Oke, ntar hasilnya bakalan jadi kayak gini cuy. Dari pelan terus dia kayak gini, terus rada belok dikit karena efek remnya, terus dia balik lagi ke 0 gitu ya. Nah kayak gini. Oke, kalau udah, sekarang gua pengen biar lebih cantik lagi sini ya, biar lebih cantik lagi, gua pengen nambahin satu efek lagi. Sebenarnya kayak gini tuh udah cukup, cuman gua pengen lebih lagi. Jadi gua bakalan di sini gua pasang new adjustment layer, tambahin adjustment layer dulu, terus gua bakalan tambahin efek yang namanya apa ya? Efek yang namanya bulge, nggak tahu lah apa namanya. Klik dan drag aja masuk ke adjustment layer 1, dan kemudian di detik 1.12 gue bakalan pasang efek bulge height sini. Gue pasang keyframe di bulge height. Terus untuk lingkarannya ini gue edit dulu, sorry. Ini gue edit sekitaran segini. Terus balik lagi ke sini. Nah jadi ukurannya mungkin sekitaran segini ya. Terus karena ini gue pencet U dulu biar muncul keyframe-nya. Nah ini tadi bulge height-nya ini gue setting ke 0 ya. Di keyframe paling pertama setting ke 0. Nah di detik kedua gue bakalan pasang bulge height-nya ini gue setting ke minus sekitar, pokoknya nilainya minus ya. Gue setting sampai, nah pokoknya jangan sampai ada bulat-bulat kayak gini. Kalau udah ada bulat kayak gini berarti udah salah. Sampai ke sekitaran segini lah, minus 2,5 atau minus 2,6 ya. Terus di situ dan maju 12 frame lagi, dan gue bakalan setting ke 0 lagi nih. Udah kayak gini. Next gue bakalan ke detik ke-5 dan gue select ketiga keyframe yang barusan kita bikin, Ctrl C, Ctrl V buat copy, dan gue setting atau gue taruh keyframe-nya di sini ya, di tengah-tengah detik ke-5 sini. Terus kalau udah, ntar hasilnya bakalan jadi seperti ini cuy. Bentar. Ini tuh semuanya harus diselect dulu, terus mainin keyframe wingman atau mainin speed graph-nya gue atur ke 50, dan hasilnya bakalan kayak gini. Oke, jadi efek bulge ini tuh bikin kayak efek kayak apa ya? Kayak hentakannya gitulah. Jadi kayak ada hentakannya pas digas gitu kan. Dan pas ngerem juga kayak ada hentakannya juga. Nah, jadi seperti itulah bikin efek space jump di After Effects. Oke, itu dia tutorial dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan buat kalian yang suka sama video ini silahkan klik tombol like, komen di bawah kalau kalian pengen tanya-tanya atau mau request tutorial lainnya dari gue. Terus jangan lupa juga bantu gue untuk share video ini ke sosial media kalian, dan terakhir jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Itu aja.
Bye.